Kita hidup di zaman di mana Al-Quran dibaca setiap hari, dilantunkan di masjid, di rumah, di perjalanan, dihafal sejak kecil. Diajarkan dari generasi ke generasi, dan secara lahiriah, tidak pernah dalam sejarah umat manusia akses terhadap Al-Quran semudah hari ini. Namun justru di tengah kedekatan itu, muncul satu pertanyaan yang jarang sekali kita ajukan secara serius. Apakah kita benar-benar memahami Al-Quran sebagai satu kesatuan? Atau selama ini, kita hanya berinteraksi dengan bagian-bagiannya saja. Kita membaca ayat, kita menghafal potongan, kita mengkaji tema tertentu, namun jarang sekali kita berhenti dan bertanya, di mana posisi ayat ini dalam keseluruhan struktur? Bagaimana hubungan surat ini dengan surat sebelumnya? Apakah Al-Quran bergerak secara satu alur atau sekadar kumpulan pesan? Pertanyaan-pertanyaan ini tampak sederhana, namun konsekuensinya sangat besar. Karena cara kita membaca akan menentukan cara kita memahami, dan cara kita memahami akan menentukan cara kita menjalani hidup. Jika Al-Quran kita baca sebagai fragmen, maka pemahaman kita juga akan terfragmentasi. Kita melihat sebagian dan menganggapnya keseluruhan. Kita memahami potongan dan mengira itu adalah pesan utuh. Di titik inilah seringkali tanpa kita sadari, muncul berbagai bentuk ketegangan dalam memahami ayat. Satu ayat digunakan untuk menekan sesuatu, ayat yang lain digunakan untuk menolaknya. Dua kelompok membaca kitab yang sama namun sampai pada kesimpulan yang sangat berbeda. Fenomena ini bukan sekadar perbedaan pendapat yang sehat. Dalam banyak kasus, ia menunjukkan sesuatu yang lebih dalam, bahwa cara kita membaca Al-Quran mungkin belum sepenuhnya tepat. Bukan karena Al-Qurannya tidak jelas, tetapi karena pendekatan kita terhadapnya yang belum utuh. Dalam tradisi keilmuan Islam, perhatian besar memang diberikan pada tafsir ayat. Para ulama membahas makna kata, konteks turunnya ayat, dan berbagai dimensi bahasa. Semua itu sangat penting, namun ada satu aspek yang seringkali tidak mendapatkan perhatian yang seimbang, yaitu bagaimana keseluruhan Al-Quran tersusun sebagai satu struktur makna. Kita memahami bagian, tapi jarang melihat keseluruhan. Padahal dalam banyak disiplin ilmu kita tahu bahwa memahami bagian tanpa melihat sistem bisa menghasilkan kesimpulan yang keliru. Dalam ilmu kedokteran, gejala tidak bisa dipahami tanpa melihat tubuh sebagai sistem. Dalam ilmu sosial, perilaku tidak bisa dipahami tanpa melihat struktur masyarakat. Dalam filsafat, gagasan tidak bisa dipahami tanpa melihat kerangka berpikirnya. Lalu mengapa ketika kita membaca Al-Quran, kita seringkali cukup puas hanya dengan potongan-potongan? Disinilah kita mulai masuk ke dalam satu kemungkinan yang jarang dieksplorasi secara serius. Bagaimana jika Al-Quran bukan sekadar kumpulan ayat, tapi sebuah sistem yang terstruktur? Bagaimana jika setiap surat tidak berdiri sendiri, tetapi berada dalam hubungan yang saling menjelaskan? Bagaimana jika urutan Al-Quran bukan sebuah kebetulan, tetapi bagian dari desain makna yang lebih besar? Jika pertanyaan-pertanyaan ini benar, maka implikasinya sangat besar. Itu berarti kita tidak bisa lagi membaca Al-Quran secara terpisah-pisah. Itu berarti setiap ayat harus dipahami dalam konteks yang lebih luas. Dan itu berarti ada peta besar yang selama ini mungkin tidak kita lihat. Di titik ini cara kita memandang Al-Quran mulai berubah. Dia tidak lagi tampak sebagai kumpulan teks yang berdiri sendiri. Dia mulai terlihat sebagai sebuah bangunan dengan fondasi, struktur, dan arah yang jelas. Dan seperti setiap bangunan, memahami satu bagian tanpa memahami keseluruhannya tidak akan pernah memberikan gambaran yang utuh. Lebih jauh lagi, jika Al-Quran memang memiliki struktur seperti itu, maka dia tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga membentuk cara berpikir. Dia tidak hanya memberi jawaban, tetapi mengarahkan bagaimana manusia seharusnya bertanya. Dia tidak hanya berbicara tentang iman, tetapi membentuk perjalanan kesadaran manusia dari awal hingga akhir. Disinilah pembacaan struktural menjadi penting,
bukan untuk menggantikan tafsir yang sudah ada, tapi untuk melengkapinya. Bukan untuk menolak pemahaman klasik, tetapi untuk melihat bagaimana semua itu terhubung dalam satu kesatuan yang lebih besar. Dan inilah yang akan kita telusuri bersama, sebuah cara membaca Al-Quran yang tidak berhenti pada ayat, tidak berhenti pada surat, tetapi bergerak pada keseluruhan struktur. Sebuah pendekatan yang mencoba menjawab pertanyaan mendasar. Bagaimana Al-Quran berbicara sebagai satu kesatuan? Dan jika kita berhasil melihat itu, maka kemungkinan besar kita tidak hanya akan memahami Al-Quran dengan cara yang berbeda, tetapi juga melihat hidup dengan cara yang berbeda. Karena pada akhirnya, cara kita membaca wahyu akan menentukan cara kita memahami realitas, dan mungkin selama ini kita belum benar-benar membaca Al-Quran sebagaimana dia ingin dibaca. Jika Anda ingin melanjutkan pemahaman ini secara lebih sistematis dan mendalam, penjelasan lengkapnya telah disusun dalam buku yang dapat Anda akses di kolom deskripsi, yang akan membawa Anda melihat Al-Quran sebagai satu kesatuan utuh. Dan ini baru permulaan. Bagian 2. Struktur 7 bagian besar Al-Quran, sebuah arsitektur makna. Jika Al-Quran adalah sebuah kesatuan, maka kesatuan itu pasti memiliki bentuk. Dia tidak mungkin hanya berupa kumpulan teks tanpa pola. Dia tidak mungkin hadir tanpa struktur yang mengikat seluruh bagiannya. Dan ketika kita mulai membaca Al-Quran dengan pendekatan struktural, kita menemukan bahwa dia dapat dipahami dalam 7 bagian besar, yang masing-masing memiliki tema dominan, namun tetap saling terhubung dalam satu alur yang utuh. Pembagian ini bukan sekadar kategorisasi tematik. Dia menunjukkan bagaimana Al-Quran bergerak dari fondasi menuju sejarah, menuju pembentukan umat, hingga akhirnya ke kesimpulan eksistensial manusia. Bagian pertama mencakup surat 1-9. Di sini Al-Quran membangun fondasi hukum dan struktur sosial. Ini adalah titik awal di mana prinsip-prinsip dasar kehidupan kolektif manusia mulai dibentuk. Al-Fatihah sebagai pembuka bukan sekadar doa, tetapi pernyataan orientasi, hubungan antara manusia, Tuhan, dan jalan hidup. Kemudian dalam rangkaian surat berikutnya kita melihat bagaimana iman tidak hanya didefinisikan secara teologis, tetapi langsung diterjemahkan ke dalam aturan, hukum, dan struktur sosial. Ini menunjukkan sesuatu yang penting, bahwa dalam Al-Quran, iman tidak pernah terpisah dari realitas sosial. Bagian kedua mencakup surat 10-19. Di sini fokus bergeser ke para nabi, sejarah, dan tanda-tanda kekuasaan Allah. Namun sejarah dalam Al-Quran bukan sekadar narasi kronologis. Dia adalah pola yang berulang. Kisah Nuh, Ibrahim, Musa, dan para nabi lainnya tidak hanya menceritakan masa lalu, tetapi memperlihatkan pola konflik antara kebenaran dan penolakan. Sejarah menjadi alat untuk memahami realitas saat ini. Dia menunjukkan bahwa apa yang dihadapi manusia hari ini adalah bagian dari pola yang telah terjadi berulang kali. Bagian ketiga mencakup surat 20-32. Di sini fokus berpindah pada wahyu, ibadah, dan pembentukan umat. Jika bagian sebelumnya membangun kesadaran historis, maka bagian ini membangun identitas. Bagaimana wahyu dipahami, bagaimana manusia meresponnya, dan bagaimana komunitas yang beriman mulai terbentuk. Ibadah di sini tidak hanya dilihat sebagai ritual, tetapi sebagai mekanisme pembentukan kesadaran kolektif. Umat tidak lahir secara spontan, dia dibentuk melalui wahyu, melalui praktik, melalui proses panjang pembinaan. Bagian keempat mencakup surat 33-46. Ini adalah salah satu bagian paling dinamis dalam Al-Quran. Konflik umat, kekuasaan, dan dialog iman. Di sini iman tidak lagi berada dalam ruang aman. Dia masuk ke dalam konflik nyata. Pertarungan antara kebenaran dan kekuasaan menjadi semakin jelas. Dialog antara orang beriman dan penentangnya menjadi lebih tajam. Ini adalah fase di mana iman diuji dalam realitas sosial politik. Dan disinilah kita mulai melihat bahwa Al-Quran tidak hanya membentuk individu, tetapi juga menyiapkan umat untuk menghadapi tekanan dunia nyata. Bagian kelima mencakup surat 47-66.
Fokusnya adalah Nabi Muhammad, Rasul dan masyarakat Madani di Madinah. Jika bagian sebelumnya menunjukkan konflik, maka bagian ini menunjukkan bagaimana masyarakat yang beriman diorganisir. Peran Rasul sebagai sentral bukan hanya sebagai pembawa wahyu, tetapi sebagai pemimpin yang membentuk tatanan sosial. Di sini kita melihat bagaimana nilai-nilai iman diterjemahkan menjadi sistem kehidupan, hubungan sosial, tanggung jawab kolektif, dan tata kelola masyarakat. Ini adalah fase institusionalisasi iman. Bagian ke-6 mencakup surat 67-79. Di sini, perspektif berubah secara drastis. Al-Quran membawa kita keluar dari realitas sosial, menuju refleksi yang lebih luas tentang kekuasaan Allah, manusia, dan hari akhir. Ini adalah bagian yang mengguncang kesadaran. Manusia dihadapkan pada keterbatasannya. Kehidupan manusia ditempatkan dalam konteks yang lebih besar, dan konsep akhirat menjadi pusat refleksi. Ini bukan sekadar ancaman atau janji, tetapi cara untuk menempatkan seluruh perjalanan manusia dalam perspektif yang benar. Bagian ke-7 mencakup bagian akhir dari Al-Quran. Fokusnya adalah akhlak individu, goncangan kosmik, dan tauhid. Di sini Al-Quran menjadi sangat intens dan langsung. Ayat-ayatnya pendek, tajam, dan mengguncang. Gambaran tentang hari kiamat, kehancuran kosmik, dan pertanggungjawaban individu disampaikan dengan kekuatan yang luar biasa. Namun di balik itu semua, inti utamanya tetap sama, yaitu tauhid. Bahwa pada akhirnya, seluruh perjalanan ini kembali pada satu hal, hubungan manusia dengan Tuhan. Jika kita melihat ketujuh bagian ini secara keseluruhan, kita mulai melihat pola yang sangat jelas. Al-Quran bergerak dari pembentukan fondasi menuju pemahaman sejarah, menuju pembentukan umat, menuju konflik, menuju pembentukan masyarakat, refleksi kosmik, dan akhirnya ke kesimpulan eksistensial. Ini bukan kumpulan tema, ini adalah perjalanan. Perjalanan kesadaran manusia yang dibimbing secara bertahap. Dan yang lebih penting lagi, setiap bagian tidak berdiri sendiri. Bagian pertama memberi dasar bagi bagian kedua. Bagian kedua memberi konteks bagi bagian ketiga, dan seterusnya, hingga bagian terakhir yang merangkum semuanya. Di titik ini kita mulai memahami bahwa membaca Al-Quran secara parsial akan selalu menghasilkan pemahaman yang terbatas, karena makna sejatinya muncul dari keterhubungan. Dan inilah yang coba dibongkar dalam buku ini. Bukan hanya apa isi setiap bagian, tetapi bagaimana setiap bagian bekerja dalam satu sistem yang utuh. Karena tanpa melihat struktur ini, kita mungkin membaca Al-Quran sepanjang hidup, namun tidak pernah melihat benar-benar gambaran besarnya. Jika Anda tertarik dengan bukunya, Anda bisa klik langsung di tombol deskripsi sambil kita masuk ke bagian selanjutnya. Bagian ketiga, koherensi Al-Quran dari teori ke pembuktian. Sejauh ini kita telah melihat satu kerangka besar, bahwa Al-Quran dapat dipahami dalam 7 bagian yang saling terhubung. Namun satu pertanyaan penting masih tersisa. Apakah ini benar-benar terlihat dalam teks? Ataukah ini hanya konstruksi konseptual yang kita paksakan dari luar? Dalam kajian Al-Quran, pertanyaan ini sangat krusial. Karena setiap klaim tentang struktur harus bisa dibuktikan bukan hanya secara ide, tetapi secara tekstual. Dan disinilah konsep koherensi menjadi penting. Koherensi berarti keterhubungan bahwa satu bagian tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki relasi makna dengan bagian lain. Dalam tradisi keilmuan Islam, konsep ini dikenal dengan istilah nazom, yakni keteraturan dan keserasian susunan Al-Quran. Beberapa ulama klasik telah menyinggung hal ini, namun seringkali hanya dalam lingkup terbatas, antara ayat dalam satu surat atau antara dua surat yang berdekatan. Pendekatan dalam buku ini melangkah lebih jauh. Dia tidak hanya melihat hubungan mikro, tetapi juga hubungan makro. Bagaimana surat-surat bekerja dalam keseluruhan struktur. Dan untuk memahami ini, kita tidak perlu langsung melihat keseluruhan, cukup mulai dari satu contoh. Yang jika diperhatikan dengan serius akan membuka pola yang lebih besar. Mari kita lihat dua surat, Az-Zumar dan Ghafir. Keduanya berada dalam rentang yang sama dalam Al-Quran, dan secara sekilas tampak berbicara tentang hal yang berbeda. Namun jika dipahami secara struktural,
Keduanya justru memperlihatkan satu kesinambungan yang sangat kuat. Az-Zumar berbicara tentang keikhlasan, namun keikhlasan di sini bukan sekadar konsep moral sederhana. Dia adalah inti dari tauhid. Bagaimana manusia memurnikan orientasi hidupnya, bagaimana dia membebaskan dirinya dari segala bentuk penyekutuan, baik yang bersifat teologis maupun psikologis. Al-Quran dalam surat ini berulang kali menekankan bahwa ibadah harus murni hanya untuk Tuhan. Namun jika kita perhatikan lebih dalam, pesan ini bukan hanya tentang ritual. Dia berbicara tentang struktur batin manusia. Bahwa di dalam diri manusia selalu ada potensi untuk menduakan orientasi hidup antara kebenaran dan kepentingan, antara Tuhan dan hal-hal lain yang menggantikannya. Az-Zumar dengan demikian membangun fondasi internal. Dia menata hati, meluruskan orientasi, membersihkan pusat kesadaran manusia. Namun Al-Quran tidak berhenti di titik ini. Jika keikhlasan hanya dipahami sebagai kondisi batin, maka dia belum diuji. Dan disinilah kita masuk ke surat berikutnya, yaitu Ghafir. Dalam Ghafir, fokus bergeser secara signifikan dari dunia batin ke dunia luar, dari keikhlasan ke konflik. Surat ini menghadirkan dialog, perdebatan, dan pertarungan, terutama melalui kisah yang melibatkan kekuasaan dan penolakan terhadap kebenaran. Salah satu figur penting yang muncul adalah Fir'aun, simbol klasik dari kekuasaan absolut yang menolak kebenaran. Namun yang menarik, Ghafir tidak hanya menceritakan konflik eksternal, dia juga memperlihatkan dinamika internal manusia di tengah tekanan kekuasaan. Ada suara iman yang muncul bahkan di dalam lingkungan yang menindas. Ada perlawanan yang tidak selalu terlihat secara terbuka, tetapi tetap hidup dalam kesadaran. Di titik ini kita mulai melihat hubungan antara Az-Zumar dan Ghafir. Az-Zumar membentuk keikhlasan, Ghafir menguji keikhlasan itu. Az-Zumar membersihkan orientasi batin, Ghafir memperlihatkan apa yang terjadi ketika orientasi itu dibawa ke dunia nyata. Dan disinilah muncul satu prinsip penting. Dalam Al-Quran, setiap nilai internal akan selalu diikuti oleh pengujian eksternal. Iman tidak pernah berhenti pada keyakinan. Dia selalu bergerak menuju realitas. Dan realitas itu tidak netral. Dia penuh dengan tekanan, kepentingan, dan kekuasaan. Jika kita melihat dua surat ini secara terpisah, kita hanya akan mendapatkan dua tema, tentang keikhlasan dan tentang konflik. Namun jika kita melihatnya secara struktural, kita mendapatkan satu alur, bahwa keikhlasan adalah fondasi dan konflik adalah ujian. Ini bukan kebetulan, ini adalah pola. Dan ketika kita mulai melihat pola ini, kita bisa memperluasnya ke bagian lain dalam Al-Quran, bahwa setiap fase memiliki kelanjutannya, setiap konsep memiliki implikasinya, dan setiap nilai akan diuji dalam konteks yang lebih luas. Inilah yang membedakan pembacaan struktural dari pembacaan biasa. Pembacaan biasa berhenti pada makna. Pembacaan struktural melihat hubungan antar makna. Pembacaan biasa menjawab pertanyaan. Pembacaan struktural membangun sistem berpikir. Dan ketika kita melihat Al-Quran dengan cara ini, kita mulai menyadari bahwa dia tidak hanya berbicara kepada individu, tetapi membimbing sebuah perjalanan. Perjalanan dari dalam diri manusia, menuju dunia luar, menuju konflik, dan akhirnya menuju pemahaman yang lebih mendalam. Dan ini baru satu contoh kecil. Jika satu hubungan antar dua surat saja bisa memperlihatkan pola seperti ini, maka apa yang akan kita temukan jika seluruh struktur dibaca dengan cara yang sama? Disinilah buku ini mengambil peran. Dia tidak berhenti pada satu dua contoh. Dia membongkar pola ini secara sistematis, melintasi bagian demi bagian dalam Al-Quran, menunjukkan bagaimana setiap surat memiliki posisi, bagaimana setiap tema memiliki fungsi, dan bagaimana semuanya bergerak dalam satu arah yang konsisten. Karena pada akhirnya, yang kita cari bukan hanya pemahaman parsial, tetapi gambaran utuh. Dan tanpa melihat keterhubungan ini, kita mungkin memahami banyak hal, tetapi tetap kehilangan arah besarnya. Dan Anda bisa langsung mengakses buku tersebut di kolom deskripsi sambil kita menuju ke bagian selanjutnya. Bagian 4, implikasi besar dari cara membaca ke cara hidup. Jika Al-Quran memang memiliki struktur yang utuh dan jika setiap bagian saling terhubung membentuk satu alur makna, maka konsekuensinya tidak kecil. Ini bukan sekadar cara baru membaca teks, ini menyentuh cara kita memahami agama dan pada akhirnya cara kita memahami hidup.
Selama ini banyak perbedaan dalam memahami Al-Quran yang sering dijelaskan sebagai hal yang wajar. Perbedaan tafsir dianggap sebagai kekayaan, dan dalam batas tertentu itu benar. Namun ada satu pertanyaan yang lebih mendasar. Mengapa perbedaan itu bisa begitu jauh? Mengapa satu ayat bisa melahirkan dua kesimpulan yang bukan hanya berbeda, tetapi bertolak belakang? Dalam banyak kasus, jawabannya bukan pada teksnya, tapi pada cara kita membacanya. Jika Al-Quran dibaca secara parsial, tanpa melihat struktur keseluruhannya, maka makna yang dihasilkan pun akan parsial. Satu ayat diambil dari konteksnya, lalu dijadikan dasar untuk membangun kesimpulan yang luas, tanpa melihat bagaimana ayat itu berhubungan dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya, tanpa melihat bagaimana dia berada dalam bagian tertentu dari struktur besar Al-Quran. Di titik inilah fragmentasi terjadi. Ketika fragmentasi terjadi, Al-Quran yang seharusnya menjadi sumber kejelasan justru bisa tampak membingungkan. Lebih dari itu, dalam kondisi tertentu dia bahkan bisa digunakan untuk membenarkan sebagian kepentingan. Sejarah menunjukkan bahwa teks yang tidak dipahami secara utuh selalu beresiko untuk dimanipulasi. Bukan karena teksnya yang lemah, tetapi karena pembacanya yang tidak melihat keseluruhan. Dan ini bukan hanya masalah akademis, ini adalah masalah nyata dalam kehidupan beragama. Ketika struktur hilang, agama bisa berubah menjadi kumpulan potongan aturan yang tidak selalu saling terhubung. Sebagian orang menekankan aspek hukum tanpa melihat fondasi teologisnya. Sebagian menekankan aspek spiritual tanpa melihat implikasi sosialnya. Sebagian fokus pada sejarah tanpa melihat relevansinya dengan masa kini. Akibatnya agama terasa tidak utuh. Dia bisa terasa keras di satu sisi dan terlalu longgar di sisi yang lain. Dia bisa tampak sangat jelas dalam satu hal, namun membingungkan dalam hal lain. Dan di titik ini banyak yang mulai merasa bahwa memahami Al-Quran secara mendalam adalah sesuatu yang sulit, bahkan mungkin tidak mungkin. Padahal masalahnya bukan pada kompleksitas Al-Quran, masalahnya adalah pada pendekatan kita. Ketika Al-Quran dibaca secara terstruktur, bukan sebagai fragmen, sesuatu mulai berubah. Ayat-ayat yang sebelumnya terpisah mulai terlihat saling melengkapi. Tema-tema yang tampak berbeda mulai terlihat sebagai bagian dari satu alur, dan yang paling penting, arah mulai terlihat. Kita tidak lagi hanya memahami apa yang dikatakan, kita mulai memahami kemana semua ini mengarah. Disinilah perbedaan antara pembacaan parsial dan struktural menjadi sangat jelas. Pembacaan parsial memberi kita informasi, pembacaan struktural memberi kita orientasi. Pembacaan parsial menjawab pertanyaan spesifik, pembacaan struktural membantu kita memahami keseluruhan perjalanan. Dan dalam konteks kehidupan ini sangat penting, karena manusia tidak hanya membutuhkan jawaban, dia membutuhkan arah. Dia membutuhkan kerangka untuk memahami pengalaman hidupnya, untuk menempatkan konflik, pilihan dan tantangan dalam konteks yang lebih besar. Dan disinilah Al-Quran ketika dibaca secara struktural menjadi sesuatu yang berbeda. Dia tidak lagi hanya menjadi sumber hukum atau nasihat, dia menjadi sebuah peta. Peta yang menunjukkan bagaimana manusia bergerak dari pengenalan ke konflik, ke pembentukan, hingga akhirnya ke pertanggungjawaban. Dengan melihat struktur ini, kita mulai memahami bahwa konflik dalam hidup bukan penyimpangan, tapi bagian dari proses. Bahwa ujian bukan kegagalan, tapi kelanjutan dari perjalanan. Bahwa kehidupan tidak bergerak secara acak, tetapi memiliki arah yang bisa dipahami. Dan ini memberikan sesuatu yang sangat penting, yaitu kejelasan. Kejelasan dalam memahami diri, kejelasan dalam memahami realitas, dan kejelasan dalam memahami hubungan antara keduanya. Namun tanpa struktur semua ini sulit untuk dilihat. Kita mungkin membaca banyak ayat, kita mungkin memahami banyak konsep, tapi tanpa keterhubungan, semuanya tetap terasa terpisah. Dan ketika keterhubungan tidak terlihat, makna pun menjadi terbatas. Inilah mengapa memahami struktur Al-Quran bukan sekadar tambahan pengetahuan. Itu adalah sebuah perubahan paradigma. Perubahan dari melihat bagian menjadi melihat keseluruhan. Perubahan dari memahami secara parsial menjadi memahami secara utuh. Dan pada akhirnya perubahan dari sekadar mengetahui menjadi benar-benar memahami. Di titik ini kita mulai melihat bahwa pendekatan ini bukan hanya relevan bagi kajian akademis, tetapi juga bagi kehidupan sehari-hari. Karena setiap orang pada dasarnya sedang mencari cara untuk memahami hidupnya. Dan Al-Quran, jika dibaca, sebagai satu struktur, menawarkan kerangka itu.
Namun tentu saja memahami struktur ini tidak bisa dilakukan secara instan. Dia membutuhkan pembacaan yang sistematis, membutuhkan keterhubungan antara bagian yang dilihat secara menyeluruh. Dan inilah yang coba disusun dalam buku ini. Bukan hanya kumpulan penjelasan, tetapi sebuah panduan untuk melihat Al-Quran sebagai satu kesatuan. Sebuah upaya untuk mengembalikan keterhubungan yang selama ini mungkin terlewat. Karena tanpa itu, kita mungkin terus membaca, namun tidak pernah benar-benar melihat arah yang ditunjukkan. Penutup dari membaca ke memahami. Pada akhirnya kita sampai pada satu titik yang sederhana namun sangat menentukan. Bahwa mungkin selama ini kita tidak salah membaca Al-Quran, tetapi kita belum membacanya secara utuh. Kita mengenal ayat-ayatnya, kita menghafal sebagian isinya, kita memahami makna di banyak bagiannya. Namun semua itu seringkali berdiri sendiri, seperti potongan-potongan yang kita kumpulkan, tanpa benar-benar melihat bagaimana semuanya tersusun. Dan selama potongan itu tidak terhubung, pemahaman kita akan selalu terbatas. Kita bisa mengetahui banyak hal, namun tetap kehilangan arah besarnya. Disinilah letak perbedaan antara membaca dan memahami. Membaca memberi kita akses, memahami memberi kita orientasi. Membaca membawa kita pada teks, memahami membawa kita pada makna yang utuh. Dan Al-Quran sebagai wahyu tidak diturunkan hanya untuk dibaca. Dia diturunkan untuk dipahami dalam makna keseluruhannya. Jika kita melihat kembali perjalanan yang telah kita bahas, kita mulai menyadari bahwa Al-Quran bukan sekadar kumpulan pesan. Dia adalah sebuah struktur, sebuah perjalanan yang dimulai dari fondasi, berlanjut ke sejarah, menuju pembentukan umat, masuk ke dalam konflik, membangun masyarakat, mengangkat kesadaran kosmik, dan akhirnya mengarah pada pertanggungjawaban individu. Ini bukan susunan yang acak, ini adalah alur. Dan ketika alur itu mulai terlihat, sesuatu berubah dalam cara kita membaca. Ayat tidak lagi berdiri sendiri, surat tidak lagi terpisah-pisah, pesan tidak lagi tampak parsial, semuanya mulai saling menjelaskan. Dan di titik itu, Al-Quran tidak lagi hanya menjadi sesuatu yang kita baca, tetapi sesuatu yang kita ikuti. Kita mulai melihat bahwa setiap bagian memiliki tempat, dan setiap tema memiliki fungsi, dan setiap pesan membawa kita ke arah tertentu. Tanpa struktur, kita mungkin hanya melihat apa yang kita lihat. Dengan struktur, kita mulai melihat apa yang sebenarnya ditunjukkan, dan ini sangat penting. Karena dalam banyak hal, manusia tidak kekurangan informasi. Yang sering hilang adalah keterhubungan. Kita tahu banyak hal, namun kita tidak selalu tahu bagaimana semuanya terhubung. Dan tanpa keterhubungan, pengetahuan tidak selalu membawa pada pemahaman. Al-Quran ketika dibaca sebagai satu kesatuan mengembalikan keterhubungan itu. Dia menghubungkan antara iman dan realitas, antara sejarah dan masa kini, antara individu dan masyarakat, antara kehidupan dunia dan akhirat. Dan ketika semua itu terhubung, arah menjadi jelas. Namun tentu saja melihat struktur ini tidak selalu mudah, tidak selalu terlihat dalam pembacaan biasa. Dia membutuhkan pendekatan yang berbeda, pendekatan yang tidak berhenti pada bagian, tetapi bergerak menuju keseluruhan. Pendekatan yang tidak hanya mencari makna, tetapi juga mencari hubungan antar makna. Dan inilah yang coba dihadirkan dalam buku ini. Sebuah upaya untuk menyusun kembali cara membaca Al-Quran, bukan dengan mengganti pemahaman yang sudah ada, tapi dengan menghubungkannya dalam satu kerangka yang utuh. Sehingga apa yang sebelumnya terasa terpisah, mulai terlihat sebagai satu kesatuan. Sehingga apa yang sebelumnya membingungkan, mulai menemukan tempatnya. Dan sehingga apa yang sebelumnya terasa parsial, mulai menunjukkan arah yang jelas. Mungkin kita tidak perlu membaca lebih banyak untuk mulai memahami lebih dalam. Mungkin yang kita butuhkan adalah cara membaca yang berbeda. Dan jika pendekatan ini terasa membuka sesuatu, dan jika ia mulai menjelaskan hal-hal yang sebelumnya terasa tidak utuh, maka mungkin ini adalah saat yang tepat untuk melanjutkannya secara lebih serius. Penjelasan lengkap tentang struktur ini, tentang bagaimana setiap bagian bekerja, dan bagaimana semuanya saling terhubung secara sistematis telah disusun dalam buku ini. Bukan sebagai ringkasan singkat, tetapi sebagai panduan yang bisa diikuti langkah demi langkah. Karena memahami sesuatu yang utuh memang membutuhkan proses yang utuh. Dan mungkin ini bisa menjadi awal dari cara baru dalam membaca Al-Quran. Bukan sekadar membaca ayat, tetapi melihat arah. Bukan sekadar memahami bagian, tetapi memahami keseluruhan. Dan dari sana, kita bisa memulai perjalanan yang berbeda. Kalau Anda sampai ke titik ini dan mulai merasa bahwa selama ini ada sesuatu yang kurang utuh dalam cara kita membaca Al-Quran, maka ini bukan kebetulan.
itu adalah tanda bahwa Anda sudah melihat celah yang selama ini mungkin terlewat. Dan jujur saja, pemahaman seperti ini tidak bisa didapat dari potongan video, karena yang sedang kita bicarakan bukan satu ayat, bukan satu tema, tapi keseluruhan struktur Al-Quran. Sebuah sistem yang hanya bisa dipahami jika dilihat secara utuh. Itulah kenapa buku ini disusun, bukan untuk memberikan informasi tambahan, tapi untuk mengubah cara Anda membaca. Di dalamnya Anda akan melihat bagaimana setiap bagian Al-Quran terhubung, bagaimana setiap surat memiliki posisi, dan bagaimana semuanya membentuk satu arah yang jelas. Dan percayalah, sekali Anda melihat strukturnya, Anda tidak akan pernah membaca Al-Quran dengan cara yang sama lagi. Jadi kalau Anda benar-benar ingin memahami, bukan sekadar membaca, ini saatnya. Sebagian besar orang akan berhenti di sini, merasa sudah cukup tahu. Tapi kalau Anda berbeda, kalau Anda benar-benar ingin memahami Al-Quran sebagai satu kesatuan, maka jangan berhenti di video ini. Karena apa yang Anda lihat sekarang baru permukaan. Di buku ini semua dibuka secara sistematis dari awal sampai akhir. Tanpa itu, Anda hanya akan terus melihat potongan. Dengan itu, Anda mulai melihat arah. Klik link di deskripsi sekarang, baca bukunya, dan rasakan sendiri bagaimana cara pandang Anda berubah. Terima kasih Anda telah menonton video ini sampai habis dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaAllah. Saya Muhammad Izdian Muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.